Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang konsep dasar akuntansi manajemen yang beranggotakan Puji Yuli Ananda, Mutia Septiani, dan Adi Mahaputra. Adapun objek garapan pada materi ini yaitu definisi biaya, perbedaan antara cost dan expense, objek biaya, klasifikasi biaya, format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur, pola dan karakteristik perilaku biaya, rentang relevan, metode pemisahan biaya, dan estimasi biaya. Untuk materi pertama yaitu definisi biaya akan disampaikan oleh rekan saya, Puji Yuli Ananda. Yang pertama yaitu terdapat definisi biaya. Menurut Hansen dan Mowen, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa depan bagi suatu organisasi. Referensi lain definisi biaya. Yang pertama menurut Purwaji. Purwaji berpendapat bahwa biaya merupakan bentuk pengorbanan terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana hal itu mungkin akan terjadi atau sudah terjadi dalam upaya suatu perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa. Yang kedua yaitu menurut Mulyadi. Mulyadi berpendapat juga bahwa biaya diartikan dalam arti luas sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas materi perbedaan cost dan expense. Nah, untuk perbedaan cost dan expense sendiri itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mana diantaranya yaitu yang pertama dari segi pengertian. Biaya atau cost sendiri merupakan nilai moneter yang terkait langsung dengan produksi barang atau penyediaan layanan. Hal ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan faktor-faktor produksi lainnya. Sedangkan beban atau expense sendiri itu lebih merujuk pada pengeluaran yang terjadi untuk menjalankan operasional perusahaan, seperti biaya gaji, utilitas, atau biaya operasional lainnya. Yang kedua dari segi fokus penggunaan. Nah, biaya sendiri lebih mengacu pada pengeluaran yang dibutuhkan selama proses produksi atau penyediaan layanan. Sedangkan beban itu lebih terfokus pada pengeluaran yang terjadi setelah proses produksi atau layanan selesai. Yang ketiga dari segi waktu pengakuan dalam laporan keuangan. Biaya dapat diakui dalam laporan keuangan pada berbagai tahap produksi, dimulai dari bahan baku hingga produk jadi. Sedangkan beban itu diakui segera setelah terjadinya dan langsung mempengaruhi laba atau rugi pada periode saat itu. Yang keempat dari segi hubungan dengan pendapatan. Biaya lebih terkait dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan, bukan secara langsung terkait dengan pendapatan dari produk atau layanan tersebut. Sedangkan beban itu sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang dihasilkan dalam periode waktu yang sama. Misalnya, biaya promosi terkait dengan pendapatan dari penjualan produk dalam periode tersebut. Nah, yang terakhir itu dari segi pengeluaran. Biaya biasanya meliputi pengeluaran yang berhubungan langsung dengan produksi barang atau penyediaan layanan. Sedangkan beban itu lebih mencakup pengeluaran operasional sehari-hari yang diperlukan untuk menjalankan bisnis atau suatu usaha. Objek biaya. Objek biaya adalah segala sesuatu yang kita ukur dan kita hitung biayanya. Sebagai contoh, yang termasuk objek biaya dapat berupa produk, proyek, jasa, pelanggan, kemudian ada pemasok, kemudian ada lagi departemen, ada aktivitas, dan ada program. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terdapat beberapa bagian. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi dalam perusahaan. Di sini juga menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya produksi. Semua biaya yang terkait dengan proses produksi barang yang mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya pengepakan atau pengemasan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu biaya non-produksi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan secara periodik dan tidak ada hubungannya dengan proses produksi, tetapi mendukung perusahaan dalam mendatangkan penghasilan. Contohnya biaya pemasaran atau administrasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran. Terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biayanya. Selanjutnya yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan keterkendalian biaya.
terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya terkendali. Biaya yang secara signifikan dapat dikendalikan manajemen selama periode tertentu, contohnya biaya iklan. Yang kedua yaitu biaya tak terkendali. Biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu atau disebut sunk cost. Contohnya biaya depresiasi aset tetap dan biaya penelitian dan pengembangan. Yang keempat, klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan terbagi menjadi dua. Yang pertama biaya relevan, pengeluaran perusahaan terutama di masa depan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Sedangkan yang kedua biaya tidak relevan, yaitu pengeluaran perusahaan yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Yang kelima yaitu berdasarkan volume produksi. Klasifikasi berdasarkan volume produksi ini terbagi menjadi yang pertama biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak berubah pada frekuensi produksi tertentu, tetapi per unit selalu berubah sesuai jumlah unit yang diproduksi, contohnya biaya gaji karyawan. Yang kedua yaitu biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai perubahan jumlah unit diproduksi, namun biaya per unitnya tetap, contohnya biaya-biaya produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya yang perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume produksi dan mengandung unsur biaya tetap dan variabel, contoh biaya listrik dan air. Dan yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengeluaran pendapatan. Biaya atau pengeluaran yang terjadi pada perusahaan dan mempunyai masa manfaat hanya satu periode akuntansi saja. Contohnya biaya telepon, biaya listrik, biaya iklan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Seperti yang sama-sama sedang kita lihat, berikut tampilan dari laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur itu sendiri memuat komponen pendapatan penjualan, persediaan awal, persediaan akhir, harga pokok penjualan, harga pokok produksi, serta biaya dan beban yang terjadi di dalam perusahaan, yang mana bisa kita ketahui berapa laba yang diperoleh dan rugi yang dialami oleh perusahaan. Untuk perusahaan manufaktur itu sendiri, barang tersedia untuk dijual diperoleh dengan menjumlahkan persediaan awal barang jadi dengan harga pokok produksi. Nah, biasanya dalam laporan laba rugi untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, itu diberikan lampiran berupa laporan harga pokok produksi, seperti yang terlihat pada slide berikut. Selanjutnya kita masuk pada pola dan karakteristik perilaku biaya. Hal ini terdapat 3 faktor utama yang nantinya mempengaruhi sifat atau pola perilaku biaya dan di dalamnya harus bisa dipertimbangkan. Yang pertama, menyeleksi seluruh biaya dan juga menyelidiki pola perilaku di dalamnya sehingga biaya ini akan bisa dikatakan sebagai variabel yang tidak bebas dan akan dinyatakan dengan simbol huruf Y. Kemudian yang kedua, memilih dan juga menyeleksi biaya bebas yang bisa menyebabkan biaya di dalamnya menjadi lebih berfluktuasi, sehingga pada fungsi pernyataannya akan dinyatakan dengan Y sama dengan Fx. Kemudian yang ketiga, memilih dan juga menyeleksi kegiatan yang dianggap relevan, di mana biaya variabel bebas dan tidak bebas di dalamnya akan dinyatakan pada fungsi biaya yang berlaku rumus dalam biaya tersebut akan dinyatakan dengan Y sama dengan A tambah BX. Kita masuk pada jenis-jenis perilaku biaya. Perilaku biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang mempunyai jumlah biaya totalnya selalu tetap. Sedangkan jumlah biaya per unitnya itu akan dipastikan berubah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel itu terdapat kolom biaya yang terbagi
biaya tetap per unit dan biaya tetap total. Kemudian di sebelah kanannya ada jumlah produksi. 100 baju, 200 baju, dan 300 baju. Mari kita perhatikan. Biaya tetap per unit untuk 100 baju itu sebesar Rp15.000. Kemudian untuk 200 baju, biaya tetap per unitnya Rp7.500. Sedangkan untuk 300 baju, biaya tetap per unitnya Rp5.000. Kita lihat juga biaya tetap total dari produksi baju tersebut. Untuk 100 baju, biaya tetap totalnya sebesar Rp1.500.000. Kemudian untuk 200 baju, biaya tetap totalnya sebesar Rp1.500.000 juga. Begitupun dengan 300 baju juga sama dengan 100 baju untuk biaya tetap totalnya. Maka untuk grafik biaya tetapnya bisa kita lihat itu untuk garis horizontal adalah kita tetapkan sebagai unit produksinya atau jumlah barang yang diproduksi. Sedangkan untuk garis yang vertikal itu adalah biaya produksinya. Pada grafik bisa kita lihat untuk 10 unit produksi baju, biaya produksi tetap totalnya itu sebesar Rp1.500.000. Sampai nantinya unit produksinya berjumlah 100, biaya tetap total produksinya akan tetap sama. Ya, perilaku biaya variabel. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat itu jenis perusahaan, pertama perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Biaya variabelnya pada perusahaan jasa itu ada biaya perlengkapan dan biaya perjalanan karena dia menyajikan jasa. Kemudian pada perusahaan dagang untuk biaya variabelnya itu pada biaya persediaan, kemudian harga pokok produksi atau HPP, kemudian biaya pengiriman dan biaya komis penjualan. Kemudian pada jenis perusahaan manufaktur, biaya variabelnya itu ada biaya bahan baku karena dia memproduksi barang sendiri. Berbeda halnya dengan perusahaan dagang yang bisa saja dia menjual barang orang lain begitu. Kemudian pada perusahaan manufaktur juga ada biaya bahan penolong sebagai biaya variabelnya. Ada juga biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian listrik, dan biaya bahan bakar mesin. Kemudian pada tabel selanjutnya kita analisis biaya variabel per unitnya dan biaya variabel totalnya. Misalkan suatu perusahaan memproduksi 100 baju, 200 baju, dan 300 baju. Untuk biaya variabel per unit terhadap 100 baju itu sebesar Rp10.000. Sedangkan biaya variabel per unit untuk 200 baju juga sama sebesar Rp10.000. Begitu juga dengan biaya variabel per unit pada 300 baju. Kemudian untuk biaya variabel total pada 100 baju itu berjumlah sebesar Rp1.000.000. Sedangkan biaya variabel total untuk 200 baju itu sebesar Rp2.000.000. Dan biaya variabel total untuk 300 baju itu sebesar
3 juta rupiah. Nah, untuk biaya variabel ini dapat dikatakan berbanding terbalik dengan biaya tetap yang kita bahas sebelumnya. Berbanding terbalik. Kalau pada biaya tetap itu biaya per unitnya berubah, sedangkan biaya tetapnya itu biaya totalnya itu tetap. Nah, sedangkan pada biaya variabel itu per unitnya tetap, sedangkan biaya totalnya berubah. Pada perilaku biaya semi variabel. Untuk perilaku biaya semi variabel ini adalah gabungan atau campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Kita contohkan. Misalnya jenis perusahaan itu pada perusahaan jasa biaya variabelnya adalah gaji penjualan atau insentif. Pada perusahaan dagang itu biaya variabelnya seperti biaya listrik. Kemudian pada perusahaan manufaktur biaya variabelnya biaya telekomunikasi. Kemudian kita lihat tabel selanjutnya. Untuk biaya gaji pokok atau biaya tetap pada jumlah penjualan 1 juta itu sebesar Rp100.000. Begitu juga dengan jumlah penjualannya 2 juta rupiah, gaji pokoknya akan tetap sebesar Rp100.000 sampai seterusnya. Dengan jumlah penjualan yang semakin tinggi jumlah penjualan, maka gaji pokok atau biaya tetapnya akan berjumlah tetap. Kemudian biaya insentif atau biaya variabel bisa juga kita misalkan dengan biaya bonus untuk karyawan. Semakin tinggi jumlah penjualan, tentu perusahaan akan memberikan bonus pada karyawannya. Nah, dimisalkan pada jumlah penjualan 1 juta, biaya insentif variabelnya sebesar 50.000. Kemudian pada jumlah penjualan 2 juta, biaya insentif atau biaya variabelnya sebesar 100.000. Kemudian untuk jumlah penjualan 3 juta rupiah, biaya variabelnya sebesar 150.000. Nah, di sini untuk biaya semi variabel adalah jumlah dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel tersebut. Ini dinamakan biaya gaji total. Untuk grafik semi variabel adalah gabungan dari grafik biaya tetap atau perilaku biaya tetap dengan perilaku biaya variabel. Pada grafik ini, untuk garis yang berwarna biru itu adalah gaji pokok, sedangkan untuk garis berwarna merah itu untuk gaji atau biaya insentif. Setelah membahas 3 perilaku biaya, selanjutnya kita akan membahas perbedaan ketiga dari perilaku biaya tersebut. Nah, perbedaan ini dapat kita lihat dari segi biaya per unit dan dari segi biaya per total. Untuk biaya tetap, untuk dari segi per unit, biaya tetap itu selalu berubah-ubah biaya per unitnya. Sedangkan biaya variabel tidak berubah atau tetap. Dan untuk biaya campuran, dari segi per unit, biayanya selalu berubah. Kemudian dari segi per total, biaya tetap dari segi per total tidak berubah atau tetap. Sedangkan untuk biaya variabel dari segi per total berubah menyesuaikan dengan peningkatan jumlah output atau jumlah produksi. Semakin tinggi output atau semakin tinggi jumlah yang diproduksi, maka jumlah biayanya akan semakin tinggi. Kemudian untuk biaya campuran dari segi per total, totalnya selalu berubah, akan tetapi tidak
proporsional seperti biaya variabel. Materi selanjutnya yaitu rentang relevan. Yang pertama pada gambar 3.1 yaitu biaya tetap. Di sini dapat dilihat 30 menunjukkan tingkat aktivitas dengan jumlah biaya 600 dan pada saat tingkat aktivitasnya naik menjadi 70, jumlah biayanya pun masih 600 dan jarak antara 30 ke 70 itulah yang disebut rentang relevan. Dapat disimpulkan, pada biaya tetap ini biayanya akan selalu tetap walaupun aktivitasnya meningkat. Yang kedua yaitu rentang relevan pada biaya variabel. Sebelumnya, biaya variabel adalah biaya yang akan berubah seiring dengan tingkat produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Dapat dilihat pada gambar, semakin tinggi aktivitas yang terjadi, semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Di sini aktivitasnya 50 dan biayanya 400, dan aktivitas 80 biayanya menjadi 800. Jarak dari angka 50 ke 80 inilah yang disebut rentang relevan di mana terjadi peningkatan biaya. Yang ketiga yaitu rentang relevan pada semi variabel. Di sini semi variabel di mana memiliki biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Dapat dilihat pada gambar, angka 50 menunjukkan aktivitas dan 80 menunjukkan juga aktivitas. Di sini mengalami peningkatan dan di antara 50 ke 80 inilah yang disebut dengan rentang relevan. Kesimpulannya, jadi tujuan rentang relevan adalah untuk pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan berbagai alternatif tindakan bagi pihak manajemen suatu perusahaan. Dengan kata lain, biaya relevan adalah biaya perkiraan pendapatan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas metode pemisahan biaya. Nah, untuk metode pemisahan biaya itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada metode tinggi rendah. Untuk metode tinggi rendah sendiri itu merupakan suatu metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan dua titik yang berbeda, yaitu titik tertinggi dan terendah. Akan tetapi, periode yang dipilih tidak selalu menunjukkan jumlah biaya tertinggi dan biaya terendah. Maka dari itu, titik yang dipilih bisa berdasarkan aktivitas, karena aktivitas dipandang sebagai pemicu biaya. Selanjutnya yang kedua ada metode scatter plot. Nah, untuk metode scatter plot sendiri itu melakukan pemilahan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan menempatkan semua nilai yang diperoleh dari hasil observasi ke dalam grafik dan menarik garis yang mewakili semua titik yang terdapat dalam grafik secara visual. Biasanya hasilnya lebih akurat dibanding metode tinggi rendah. Tapi kelemahan dari metode ini hanya tergantung pada penarikan garis secara visual. Jadi ketepatan biaya hanya tergantung pada orang menarik garisnya. Mungkin sebagian orang yang sudah terbiasa menggunakan metode ini akan menampilkan hasil yang akurat dibanding orang yang belum terbiasa menggunakan metode ini. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil. Untuk metode ini itu menggunakan statistik dan pendekatannya lebih efektif dan sederhana untuk mengukur rata-rata perubahan variabel dependen yang berkaitan dengan kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Untuk kelebihan dari metode ini sendiri yaitu memasukkan semua titik data dan hasil lebih akurat dari 3 metode yang lainnya. Berikutnya yang keempat ada metode berjaga. Metode berjaga sendiri merupakan biaya tetap yang diperoleh karena menghentikan biaya operasional sementara waktu. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa beban listrik tetap, pemakaian listrik harus dihentikan selama sebulan, dan beban listrik yang dibayarkan pada waktu listrik tidak dipakai disebut biaya berjaga, yang merupakan beban listrik tetap. Sedangkan perbedaan antara beban listrik yang dibayarkan saat dipakai dengan biaya berjaga adalah beban listrik variabel. Dan yang terakhir ada metode korelasi. Metode korelasi itu sendiri merupakan fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas estimasi biaya. Estimasi biaya adalah seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Nah, cara menentukan estimasi biaya itu ada 5. Yang pertama, menentukan objek biaya yang akan atau yang ingin kita estimasi. Kemudian menentukan penggerak biaya, mengumpulkan data yang konsisten dan akurat, dan membuat grafik data. Dan terakhir, menilai keakuratan estimasi biaya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Kim Il-sung
pengontrol Max Enterprises memutuskan untuk memperkirakan komponen tetap dan variabel yang berhubungan dengan aktivitas pengiriman perusahaan. Dia mengumpulkan data berikut ini seperti yang ada pada slide. Nah, kita diminta untuk mengestimasikan komponen tetap dan variabel untuk biaya pengiriman dengan metode tinggi rendah. Berdasarkan rumus biaya tersebut, kita diminta untuk memprediksi jumlah biaya pengiriman jika 14 paket dikirim. Selanjutnya, kita akan mencari jawabannya. Estimasi biaya tetap dan variabel dengan menggunakan metode tinggi rendah. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu tarif variabel dengan mengurangkan jumlah biaya pengiriman dari paket atau jumlah paket tertinggi, yaitunya 25 dengan jumlah biayanya $1.250 dikurangkan dengan jumlah biaya pengiriman dari jumlah paket terendah, yaitunya jumlah paket 10 dengan jumlah biaya $800. Jadi 1.250 dikurang dengan 800. Kemudian kita bagi dengan jumlah paket yang dikirim yang tertinggi dikurang dengan jumlah paket yang dikirim yang terendah, yaitu 25 dikurang 10. Didapat hasilnya $450 dibagi 15, maka dapatlah hasilnya 30 per paket, $30. Kemudian kita cari jumlah tetapnya, yaitu dengan cara $1.250 kita kurangkan dengan hasil dari tarif variabel yang kita cari tadi, yaitu $30 dikali dengan jumlah paket yang dikirim tertinggi, yaitu sebanyak 25. Jadi $30 dikali 25, kemudian dapat hasilnya, jadikan itu sebagai pengurang dari 1.250, maka dapat hasilnya $500. Kemudian kita cari jumlah biayanya, yaitu dengan menambahkan jumlah tetap sebesar $500 ditambah dengan 30x. Nah, 30x ini menyesuaikan dengan yang diminta. Tadi di soal itu diminta sebanyak, jika paket yang dikirim sebanyak 14, maka $500 ditambah 30 dikali 14, maka didapat hasilnya $920. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.